Sukihonto Namo Buddhaya. Selamat malam yang kami muliakan para biku sangga, samanera yang kami hormati, Bapak, Ibu, Romo Ramani, dan saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Kevin Widarta. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu dalam acara Dhamma Sakaca Online Season 6 episode 32 pada hari ini, Kamis 19 Juni 2025, dengan topik Menapak dalam Dhamma yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Yang Mulia Biku Candakaru Mahatera. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudara Gunawan Prabowo. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Attawaga Bab 12 Syair 159. Attananje Tatha Kaira Yadhanyama Manusa Sati Sudanto Watadam Metha Attahikiradut Damo. Sebagaimana ia mengajar orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, hendaknya ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Saudara Gunawan Prabowo atas pembacaan syair Dhammapada. Sebelum kita memulai kegiatan Dhammasa Kaca Online pada malam ini, marilah kita membacakan Parita, nama Karapata, bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakkato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kemudian, marilah kita mengenal lebih lanjut kepada narasumber kita pada malam hari ini. Yang Mulia Biku Candakaro Mahatera, yang dilakukan penahbisan biku atau upasampada dengan nama penahbisan Candakaro di tempat penahbisan Vihara Jakarta Dhammacaka Jaya Jakarta Utara di tanggal penahbisan 17 Februari 1996 pukul 9 pagi. Nama Upajaya Biku Sukemo Mahatera, nama Kamawaca Carya Biku Panyawaro Tera, nama Anusawana Carya Biku Subalaratano Tera,
dalam Dewan Kehormatan Adikarana Sabha Sangga Theravada Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai Wakil Dewan Kehormatan atau yang bisa disebut Upa Adikarana Nayaka. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Yang Mulia Bante Candakaru Mahatera. Para Romo, para Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian, sebelum Dhamma di sana atau Dhamma Sakaca kita mulai, mari kita mengagungkan Guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya yang melaksanakan dhamma akan hidup bahagia. Para ibu, bapak, dan saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan berbuat baik pada malam hari ini. Malam ini saya akan menyampaikan pengantar atau khotbah yang telah disepakati bersama dengan tema menapak dalam Dhamma. Tema menapak dalam Dhamma dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih memahami pentingnya menjalani hidup dengan landasan nilai-nilai luhur, ketenangan batin, dan kedamaian. Kita bisa belajar dari semangat para pencari kebenaran yang tekun menempuh jalan spiritual demi mencapai kebahagiaan batin dan pembebasan dari belenggu nafsu-nafsu keinginan indria. Lalu, apa itu Dhamma? Nah, Dhamma dalam tradisi Buddhis, Dhamma merujuk pada ajaran Guru Agung Buddha Gautama sebagai jalan kebenaran, jalan kebijaksanaan, dan jalan pembebasan dari penderitaan. Atau kalau diterjemahkan secara lebih luas, yaitu segala sesuatu yang ada itu adalah Dhamma, meliputi yang berkondisi maupun yang tidak berkondisi. Yang berkondisi disebut sangkata atau sangkara Dhamma. Yang tidak berkondisi disebut asangkata Dhamma. Jadi pengertian Dhamma ini sesungguhnya sangatlah luas. Tetapi secara khusus kita sering menyebut ajaran kebenaran atau ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kata menapak mengandung makna memijakkan atau berjalan tanpa alas kaki. Ya, kalau di Jawa itu istilahnya jalan kaki disebut sebagai ada jalan setapak dan lain sebagainya. Atau berjalan dengan mengikuti jejak-jejak. Nah, ini menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan demikian. Nah, sedangkan dalam Dhamma berarti berada di jalan kebenaran. Maka secara metaforis, menapak dalam Dhamma bisa kita artikan sebagai upaya untuk melangkah di jalan kebenaran dengan penuh kesadaran,
tekun, dan bertanggung jawab atas setiap langkah yang kita jalani. Nah, kemudian di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang penuh dengan godaan, tantangan, dan tekanan tentunya, kita perlu terus berusaha menapak dalam jalan yang benar. Ya, sekalipun suasana atau kondisi sulit dan lain sebagainya, kita hendaknya berusaha untuk terus berjalan atau berperilaku atau bertindak atau berbuat sesuai dengan Dhamma. Nah, tidaklah mudah, tapi tidaklah mustahil. Ya, kita sebagai umat Buddha harus eh, positive thinking, ya, harus optimis juga. Nah, setiap langkah kecil yang kita jalani menuju kebaikan adalah bekas tapak yang berharga di tanah kehidupan ini. Ya, kita hidup dalam kehidupan dunia ini hari demi hari apabila kita isi dengan kebaikan, setapak demi setapak atau selangkah demi selangkah, maka bisa dikatakan dalam hidup ini kita punya sisa-sisa tapak kebaikan. Saya akan menyampaikan dhamma yang telah dibabarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama kepada Yasa. Yasa adalah seorang putra hartawan di Benares di zamannya Guru Agung. Guru Agung menerangkan setahap demi setahap dengan amat jelas, seperti orang berjalan, melangkah selangkah demi selangkah hingga sampai di suatu tujuan. Ini dikotbahkan oleh Guru Agung di dalam Vinaya Pitaka 1 nomor 15 atau Digha Nikaya 1 nomor 148. Di situ disebutkan tentang anupubikata, ya, anupubikata, yang artinya praktek yang berguna untuk kemajuan batin. Nah, praktek yang berguna untuk kemajuan batin. Nah, kita tentu mengharapkan atau punya cita-cita, selain itu juga berjuang melangkah di dalam kebenaran yang tentu mempunyai cita-cita untuk mencapai kemajuan batin. Bukan hanya kemajuan materi atau kemajuan duniawi, ya. Kita tentu mempunyai cita-cita untuk mencapai kemajuan batin. Nah, maka di dalam Anupubikata ini diterangkan oleh Guru Agung ada 5 hal. Yang pertama adalah dana kata atau berdana atau kemurahan hati. Ya, tentu kemurahan hati ini sebagai langkah awal, ya, sering dikatakan sebagai langkah awal untuk melakukan kebajikan. Kebajikan dilakukan sedikit demi sedikit atau selangkah demi selangkah atau bertahap, ya, dari tahapan yang pertama ini memiliki kerelaan, memiliki kepedulian di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam rumah, di luar rumah, atau juga di wihara misalnya, ya. Nah, tentu ini harus dilakukan dengan bijaksana. Nah, kadang-kadang ada orang yang ketika di luar rumah eh, senang atau gemar berdana atau murah hati. Tapi kadang-kadang di dalam rumah justru tidak murah hati. Atau kadang-kadang di wihara nampak murah hati, tapi di tempat lain tidak murah hati, ya. Nah, kadang-kadang ada demikian. Atau juga memang melihat sikon atau melihat situasi yang di mana yang sangat membutuhkan itu yang diutamakan. Ya, ada yang demikian. Tetapi ada juga yang tidak pilih-pilih. Di mana ada kesempatan, di situ ia melakukan kebajikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ketika seseorang
memberi atau berdana bukan semata-mata untuk menimbun kebajikan yang punya harapan supaya nanti misalnya jadi orang kaya atau cantik atau tampan, bisa memiliki umur yang panjang dan lain sebagainya. Ya, itu bisa dikatakan sebagai manfaat-manfaat keduniawian. Ada manfaat yang lebih tinggi, yaitu ketika seseorang melakukan kebajikan, berdana atau memberi, mengembangkan kemurahan hati, peduli sosial ini ya, punya tujuan luhur atau mulia, yaitu untuk mengikis ikatan, mengikis kemelekatan terhadap miliknya atau terhadap materi yang dimiliki. Ketika seseorang berusaha untuk mengikis ikatan, mengikis kemelekatan, setahap demi setahap atau sedikit demi sedikit, lama-lama kemelekatannya menjadi berkurang. Tidak terlalu melekat erat kepada materi yang dimiliki. Karena ya kita tentu harus menyadari bahwa materi atau harta duniawi sebanyak apapun itu tidak kekal. Harta duniawi sebanyak apapun itu tidak milik kita sesungguhnya. Karena ketika kita pergi, harta duniawi itu pasti kita tinggalkan. Ya, pasti kita tinggalkan, tidak akan kita bawa. Nah, maka dengan melakukan eh, kebajikan tahap pertama ini tentang dana, ketika seseorang gemar berbuat baik, gemar berdana, seperti yang dijelaskan di dalam Nidik Kanda Sutta, ya, seseorang akan eh, dikatakan di sana bahwa ketika seseorang melakukan kebajikan itu, eh, apapun yang menjadi cita-citanya akan dapat tercapai. Ya, tentu cita-cita yang hendaknya kita terus patri di dalam batin, bukan hanya cita-cita duniawi semata, tetapi kita mengharapkan untuk mencapai kemajuan spiritual. Ketika seseorang tidak melekat kepada materi yang dimiliki, maka ketika suatu saat materi yang dimiliki berubah atau hilang atau dicuri orang atau kena api, kena banjir ya. Dikatakan demikian karena memang harta duniawi tidak bisa bertahan eh, oleh api, oleh air dan lain sebagainya. Bisa juga diambil orang atau dicuri ya. Dan maka ketika seseorang berusaha untuk tidak melekati, ketika itu berubah, dia tidak akan terlalu bersedih, tidak akan terlalu bersedih, tidak akan terlalu menyesal, tidak terlalu menderita, karena sudah terbiasa mengikis ikatan, terbiasa mengikis kemelekatan terhadap materi yang dimiliki. Nah, justru ketika seseorang mempunyai kemurahan hati atau gemar berdana, jadinya dia akan eh, ketika tidak melekat ya, ketika tidak melekati itu sama dengan menimbun harta harta spiritual, menimbun harta spiritual, menimbun harta sejati, atau juga dikatakan menimbun harta yang terbaik. Karena dikatakan juga di dalam Dhamma bahwa harta apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang menyamai harta kebajikan. Karena memang harta materi ketika kita pergi kita tinggalkan. Tetapi harta kebajikan kemanapun kita pergi, kebajikan itu mengikuti, menemani, menjaga, melindungi, memberi rasa aman, dan bahkan selamat sampai di tujuan. Tujuan sebagai manusia, tujuan sebagai dewa misalnya, atau tujuan akhir untuk mencapai kebebasan. Nah, maka kita sebagai umat Buddha, dimanapun kita berada, patut mengembangkan atau patut melatih setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, atau diibaratkan seperti air yang menetes setetes demi setetes, lama-lama akan memenuhi tempayan atau memenuhi gentong.
Ya, sedikit demi sedikit kita akan penuh dengan kebajikan. Kalau kita penuh dengan kebajikan, banyak banyak kemudahan tentunya. Kalau kita banyak kebajikan, kita menjadi banyak kemudahan. Apapun yang menjadi cita-cita itu akan menjadi mudah, menjadi lancar, dan lain sebagainya. Nah, demikian para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, bagian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sila kata, disebut sebagai sila kata atau tata susila atau kemoralan. Nah, ketika seseorang setelah memiliki kemurahan hati, memiliki kerelaan yang bagus, peduli sosial, maka selanjutnya dia akan bisa melaksanakan sila dengan baik. Artinya, ketika kemurahan hatinya memang sudah betul-betul dilandasi dengan pengertian yang benar. Berbuat baik itu bukan semata-mata untuk ikut-ikutan atau untuk gengsi, tetapi berbuat baik dilandasi dengan pengertian yang benar sesuai dhamma. Maka ketika seseorang melakukan kebajikan itu sama dengan mengharapkan orang lain bahagia atau membahagiakan orang lain, membahagiakan makhluk lain. Nah, ketika seseorang sudah terbiasa mengharapkan makhluk lain bahagia, mengharapkan semua makhluk bahkan ya semua makhluk berbahagia, maka dia eh, berusaha untuk hidup disiplin, tidak merugikan orang lain atau tidak merugikan makhluk lain. Misalnya, tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup karena mereka atau dia sudah terbiasa di dalam batin punya kebiasaan membahagiakan makhluk lain. Karena sudah terbiasa membahagiakan makhluk lain atau mendoakan makhluk lain atau menolong makhluk lain supaya bahagia, maka di dalam batinnya tidak terpikir ya untuk mencelakai, menyakiti atau bahkan membunuh. Itu tidak akan terjadi karena hari-hari selalu berusaha untuk memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup atau tingkat tingkat kepeduliannya itu tinggi. Nah, kemudian juga dia tidak akan mengambil milik orang lain yang tidak diberikan. Karena sesungguhnya mengambil milik orang lain yang tidak diberikan itu sama dengan juga membuat orang lain ketika seseorang mencuri misalnya ya, ketika seseorang mencuri sama dengan juga membuat orang lain menderita, menderita kehilangan. Nah, ketika seseorang tidak mencuri sama dengan juga mempertahankan milik orang lain tidak hilang, kemudian juga dia bahagia karena miliknya tidak hilang. Dan ketika seseorang tidak mencuri, sama dengan juga memiliki pengendalian diri terhadap sila yang kedua. Kemudian sila yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak mengharapkan orang lain menderita, ya, mengharapkan orang lain bahagia. Karena kalau melakukan perbuatan itu tentu juga dicela oleh orang lain atau juga menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Nah, maka sila ini sangat penting untuk kita kita latih, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga sila yang ketiga itu ketika menjadi suami istri harus juga berusaha untuk eh, setia ya, setia. Setia istilahnya itu ada setia sehidup semati. Nah, maka salah satu syarat untuk mencapai keharmonisan rumah tangga itu adalah punya sila atau punya moral yang sama antara suami dan istri. Nah, ketika seseorang atau sepasang suami istri memiliki sila yang sama dalam kehidupan ini, bahkan menurut dalam cerita-cerita Buddhis ya, itu dalam Jataka, itu eh, guru agung ketika dulu menjadi bodhisatta bersama dengan Yasodhara ya menjadi suami istri dalam dalam kehidupan yang lampau itu beratus-ratus kali kehidupan hidup bersama dalam kondisi rukun-rukun atau harmoni karena salah satunya yaitu memiliki moral, memiliki sila yang sama. Nah, kemudian yang keempat
sebagai umat Buddha yang baik, yang mengharapkan kemajuan batin atau spiritual, juga berusaha untuk menghindari berbicara yang tidak benar atau kayak berbohong, memfitnah, berbicara kasar, berbicara yang tidak perlu atau tidak bermanfaat. Ya, sebagai umat Buddha dianjurkan ketika berbicara, berbicaralah tentang kebenaran atau tentang dhamma. Ya, ini memang dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau terus disiplin, ya kadang ada orang mengatakan, ah sulit Bante, dan sebagainya. Ya sekalipun demikian harus berusaha membagi waktu, misalnya hari-hari tertentu berusaha untuk hidup disiplin, ya mentaati peraturan ini dengan baik atau sila ini dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kelima, berusaha untuk menghindari minum-minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran. Nah, sebagai umat Buddha yang mengharapkan kemajuan spiritual, kalau misalnya minum-minuman keras ya, tentu itu akan menimbulkan kemunduran. Tetapi kalau yang taat, yang tidak melakukan, tidak minum minuman keras, tidak mabuk, tidak melemahkan kesadaran, atau juga tidak mengkonsumsi misalnya narkoba, ya, ini sangat berbahaya. Sebagai umat Buddha, hendaknya menjadi umat Buddha yang bijaksana, berusaha untuk menghindari hal-hal itu supaya tidak menimbulkan banyak kerugian, kerugian materi maupun juga kerugian non-materi. Nah, sila ini sebagai landasan untuk mencapai kemajuan spiritual yang lebih tinggi. Bagi kita sebagai umat Buddha, hendaknya berusaha untuk melatih dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Sekalipun misalnya hanya melaksanakan 5 sila ini pun, kalau dilatih dengan baik, itu bisa mengkondisikan untuk mencapai alam surga. Ya, dalam Dhamma dikatakan demikian. Dalam hidup ini kita juga bisa berbahagia, di dalam kehidupan berikut bisa berbahagia, dan bahkan juga dengan melaksanakan sila bisa mengkondisikan untuk tercapainya nibbana atau terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan. Nah, maka oleh karena itu, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita bertekad untuk terus berlatih dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Bukannya hanya 5 sila ya, tetapi berusaha untuk meningkatkan misalnya 8 sila atau juga misalnya 10 sila atau latihan lagi yang lebih tinggi ya. Tentu itu sangat baik untuk kemajuan batin. Karena hidup kita ini dikatakan sangat singkat. Ada yang mengatakan urip iku koyok wong mampir ngombe katanya ini di bahasa Jawa. Hidup seperti orang mampir minum. Namanya mampir itu cuma sebentar. Apalagi mampir minum, nanti sudah haus lagi. Nah, demikian pula singkatnya kehidupan kita. Sangat singkat. Namun, sekalipun demikian, kita masih punya kesempatan. Kesempatan ini mari kita manfaatkan dengan baik. Atau istilahnya misalnya, kalau kehidupan kita ini sudah berusia, taruhlah usia kita sudah mencapai 50 atau 60, itu ibarat matahari sudah menuju ke arah barat. Nah, namun kita bukan berarti sudah terlambat ya, tetapi kita masih punya kesempatan. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan untuk menjalani kehidupan sebaik mungkin. Nah, kalau di daerah atau di kota tertentu, atau juga bahkan di negara tertentu, ketika usia sudah tua, itu ada yang mengatakan sisa ya, sisa hidupnya dimanfaatkan untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Ya, maka dengan demikian di usia tua menjadi banyak menimbun harta kebajikan. Ketika masih muda menimbun harta materi, begitu sudah tua, ketika menyadari bahwa materinya yang dikumpulkan, ditimbun itu tidak kekal, kemudian berusaha untuk menimbun harta kebajikan. Ya, tentu itu mulia sekali. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga adalah saga. Saga kata atau diterjemahkan sebagai kebahagiaan
di alam-alam surga atau di alam-alam dewa. Banyak orang ketika melakukan perbuatan baik, harapannya supaya nanti lahir di alam surga, bisa lahir di alam bahagia. Ya, walaupun memang di dalam Dhamma dikatakan kalau kita berbuat baik di dunia ini pun kita akan bahagia. Ya, dalam Dhammapada dikatakan membuat kebaikan akan berbahagia di dunia ini dan berbahagia di dunia sana. Dia akan berbahagia di kedua alam. Alam ini sebagai manusia, alam sana sebagai dewa atau sebagai makhluk Brahma dan lain sebagainya. Itu karena melakukan kebajikan. Nah, di alam surga atau alam dewa ini ya, menurut Dhamma adalah umurnya juga terbatas. Sekalipun juga ada yang mengatakan bahwa surga itu kekal, kekal abadi selamanya, ya. Tetapi kalau menurut Buddhis, surga itu tidak kekal. Surga, ketika seseorang lahir di alam surga itu pun ada batasnya. Nah, menurut dalam literatur atau dalam buku-buku Dhamma banyak ditulis, khususnya saya mengutip di tabel alam-alam kehidupan yang ditulis oleh mendiang Bapak Cornelis Wawor pada waktu itu ya, ada 6 alam surga atau alam dewa. Nah, yang pertama disebut sebagai Catuk Maharajika Dewa, alam 4 dewa raja. Usianya rata-rata 500 tahun surgawi. Nah, di sana 1 hari 1 malam di alam manusia sudah 50 tahun. Ya, di sana 1 hari 1 malam di alam manusia sudah 50 tahun. Wah, lama sekali ya. Nah, kita sekarang misalnya sudah 50 tahun. Di sana baru 1 hari 1 malam. Nah, luar biasa usianya 500 tahun. 1 hari 1 malam di sini. Di sana ya. Di alam manusia sudah 50 tahun. Nah, ini silakan dihitung. Lama sekali. Nah, kemudian yang kedua, Tawatingsa Dewa. Alam 33 dewa. Usianya rata-rata 1000 tahun surgawi. Di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 100 tahun. Nah, ini lebih lama lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga, Yama Dewa. Alam Dewa Yama. Bukan Dewa ya, bukan Yama penjabut nyawa ya. Tapi alam Dewa Yama. Usianya rata-rata 2000 tahun surgawi. Nah, dihitung di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 200 tahun. Makin naik, makin tinggi, makin lama usianya. Nah, kemudian yang keempat, Tusita Dewa. Nah, Tusita Dewa ini adalah disebut sebagai alam yang penuh kesenangan. Seperti ketika Bodhisatta sebelum lahir ke alam manusia ini, beliau ada di alam surga Tusita. Kemudian juga Ibu Maya atau Dewi Mahamaya atau Ratu Maya juga beliau lahir di alam setelah melahirkan 7 hari kemudian meninggal lalu terlahir di alam surga Tusita. Di sana usianya 4000 tahun surgawi. Di sana 1 hari 1 malam di alam manusia sudah 400 tahun. Lebih lama lagi. Nah, kemudian yang kelima, Nimmanarati Dewa. Alam dewa yang menikmati ciptaannya. Nah, usianya rata-rata 8000 tahun surgawi. Di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 800 tahun. Nah, tentang alam dewa yang menikmati ciptaannya ini ya sering juga terjadi di alam manusia sesungguhnya ya. Ketika kita sedang berpikir, apa yang kita pikirkan langsung muncul ya. Nah, itu ketika kita berada di alam manusia, di alam dewa pun demikian. Nah, kemudian yang keenam, enam
Paranimita wasawati dewa, alam dewa yang membantu menyempurnakan ciptaan dari dewa-dewa lainnya. Usianya rata-rata 16.000 tahun surgawi. Di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 1.600 tahun. Wah, ini luar biasa ya, panjang sekali. Nah, itu maka ada orang mengatakan bahwa surga itu kekal karena begitu lama. Kalau kita hitung pakai komputer atau pakai laptop, nah bagaimana ini? Barangkali sudah ada yang mampu menghitung atau meminta tolong kepada AI ya. Barangkali AI bisa menghitung ya. Sekarang kita sudah banyak menggunakan AI, bahkan yang kuliah atau yang belajar juga sudah menggunakan AI. Nah, kemarin juga Bapak Wakil Presiden juga menganjurkan atau mengajak kepada para kaum muda untuk belajar AI. Nah, ini memang sangat membantu dan bahkan suatu saat nanti memang AI ini sangat kita butuhkan. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, eh, tentang alam Paranimita Wasawati ini juga sering terjadi kepada kita sebetulnya, sesungguhnya ya. Eh, Ketika kita berpikir hanya atau juga eh, berpikir tentang sesuatu gitu, itu kadang-kadang kan bisa juga dibantu oleh orang lain. Kadang-kadang ada orang yang istilahnya itu apa? Peka ya, ada orang yang peka. Apa yang kita pikirkan kadang-kadang orang itu tahu. Atau begini, ini juga ada cerita. Ada seorang Bapak Presiden ketika berkunjung ke suatu tempat. Nah, Pak Presidennya ini eh, bisa dikatakan naksir ya, naksir barang tertentu, naksir barang tertentu. Nah, kemudian eh, karena merasa sungkan-sungkan ketika ada donatur yang akan membelikan begitu, nah Pak Presidennya ini agak malu-malu begitu. Nah, tetapi kemudian orang baik ini ketika Bapak Presidennya ini sudah melanjutkan perjalanan, donatur ini kemudian memberi tanda barang yang ditaksir oleh Pak Presiden itu. Nah, kemudian ketika sudah eh, tidak bersamaan dengan Pak Presiden, akhirnya barang yang diberi tanda itu lalu dibeli dan didanakan untuk Pak Presiden ya. Itu sama dengan juga membantu menciptakan apa yang dipikirkan ya. Itu sering terjadi. Ya, ini salah satunya Pak Presiden. Barangkali kita, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian juga pernah mengalami atau misalnya ingin makan makanan tertentu, apa yang dipikirkan, ada yang bantu, ya makan gratis misalnya, ya. Atau eh, ada teman yang baik yang membelikan, ya ini tentunya juga apa tidak lepas dari apa yang kita pikirkan lalu dibantu oleh orang lain. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian tentu berbahagia sekali ya kalau misalnya apa yang kita pikirkan lalu bisa terwujud. Nah, ini tentu juga berkaitan dengan karma baik. Ya, kalau kita punya karma baik yang cukup, maka karma baik itu bisa mengabulkan cita-cita kita atau mengabulkan apa yang kita pikirkan. Ya tentu memang untuk bisa terlahir di alam Lima Narati maupun Parani Mitawasawati ini juga akibat dari kebajikan atau dari perbuatan baik. Sehingga apa yang dipikirkan itu bisa tercapai. Nah ini barangkali banyak ya yang mengalami eh, hal demikian. Maka ini juga kita perlu misalnya bersahabat atau bergaul dengan orang baik atau kalyanamita ya kita punya sahabat baik. Nah, supaya ketika kita sedang dalam kehidupan sehari-hari
selalu berada di dalam dhamma, melakukan kebajikan, supaya kebajikan yang kita kumpulkan menjadi makin banyak. Nah, tidak sebaliknya, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, bergaul dengan orang-orang yang buruk. Kalau bergaul dengan orang yang tidak baik, bergaul dengan orang-orang yang buruk, justru ketika pikiran muncul itu pikiran-pikiran yang buruk, nanti terjadi yang buruk-buruk. Nah, tetapi kalau yang baik, kita punya sahabat baik, kita bergaul dengan orang yang baik, orang yang bijaksana, seperti dalam Benggala Sutta dikatakan, tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana atau orang bodoh. Bergaul dengan mereka yang bijaksana, itulah berkah utama. Ya, kita harus bergaul dengan orang yang baik, orang yang bijaksana, supaya kita menjadi baik, supaya kita menjadi bijaksana. Lalu berusaha untuk berbuat baik, berucap baik, dan berpikiran yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang mendambakan untuk terlahir di alam surga. Yang sesungguhnya surga itu ada batas umur atau batas usianya. Sekalipun demikian panjang ya, demikian panjang umurnya, tetapi suatu saat dia juga akan meninggal. Nah, akan meninggal, ya kalau sudah meninggal di alam sana, ya tentu sesuai dengan karmanya. Masih ada karma baik, bisa lahir di alam manusia misalnya. Seperti kisah dari Bodhisatta, ya, ketika dari alam surga Tusita, karena punya karma baik yang luar biasa, kemudian lahir sebagai manusia, berjuang, kemudian menjadi sama sang Buddha. Nah, ada juga yang lahir dari alam dewa ini, dari alam dewa, kemudian terlahir di alam dewa yang satu atau dewa yang lain. Atau misalnya di sana rajin berbuat baik karena memang juga ada dewa yang rajin berbuat baik. Selain itu juga memang ada yang hanya menikmati hasil dari kebajikannya, hanya senang-senang saja di sana, hanya senang-senang, usianya sudah tua, ya. Kalau hanya senang-senang, seperti hanya menghabiskan karma baiknya saja, tidak menimbun kebajikan baru, ya, itu akan terlewati begitu saja, tidak menjadi kebajikan, tidak bisa meningkat. Tetapi kalau di sana juga bisa melakukan kebajikan, maka di sana juga bisa terlahir di alam yang lebih baik, atau misalnya terlahir sebagai manusia, bisa ketemu sama Sang Buddha, dan lain sebagainya. Dan memang di sana rata-rata hanya senang-senang, ya, hanya senang-senang, hanya menikmati kesenangan-kesenangan indriawi, senang-senang, maka di sana karena senang-senang saja, jadi seolah-olah tidak ada kesedihan. Maka itulah dikatakan di dalam buku-buku Buddhis bahwa sebagai sama Sang Buddha itu memang pasti lahir sebagai manusia. Tidak ada sama Sang Buddha itu sebagai dewa. Di alam dewa tidak bisa menjadi sama Sang Buddha. Karena di sana hanya senang-senang saja. Hanya menikmati kesenangan indria. Sedangkan kalau di alam manusia, itu antara senang dan tidak senang itu nampak sekali. Ya, suka, duka, nampak sekali. Dan apalagi di alam manusia ada orang yang eh, sakit, usia tua, itu nampak sekali. Tetapi kalau di alam dewa, ketika misalnya usia tua, sakit, kematian, itu tidak nampak. Ya, nampaknya hanya sedikit saja. Misalnya usia tua, itu dikatakan rambutnya kusut, kulitnya memudar, yang semula itu bercahaya atau bersinar begitu, memudar. Ya. Kemudian meninggal. Ketika meninggal langsung hilang begitu saja. Tidak seperti di alam manusia. Di alam manusia ketika seseorang meninggal kan banyak yang datang berkabung begitu. Kemudian nanti dirawat, dimandikan, masuk peti, kemudian dimakam atau dikremasi. Nah, tapi di alam dewa tidak demikian. Begitu. Ada tanda-tanda tua, lalu dia tidak lama kemudian meninggal. Ketika meninggal langsung hilang, langsung hilang. Tidak tidak apa itu tidak seperti di alam manusia harus dirawat,
dimandikan, dikremasi, nah, tidak demikian ya. Secara spontan, lahir secara spontan, meninggalnya pun secara spontan ya. Bisa dikatakan hilang begitu saja. Nah, ketika eh, sakit ya memang di alam dewa itu tidak diceritakan ada dewa yang sakit. Yang sakit itu adalah yang nampak jelas itu di alam manusia. Nah, kemudian oleh karena itu maka di alam manusia ini menjadi antara suka dan duka itu nampak sekali. Maka sebagai seorang manusia, calon sama samudra atau bodhisatta berjuang setelah melihat orang tua, orang sakit, orang mati, ya, karena nampak sekali ya, ketika di alam manusia tidak di alam dewa tidak melihat hal itu, ketika berada di alam manusia di dalam istana pun juga tidak melihat orang tua, orang sakit, orang mati. Ketika keluar dari istana beliau melihat eh, perbedaan yang sangat sangat eh, sangat sangat drastis ya antara di sana di istana itu muda-muda semua yang senang-senang ketika keluar dari istana melihat orang tua, orang sakit, dan orang mati, sangat sedih. Ya, beliau sangat sedih. Kemudian beliau meninggalkan istana, berjuang untuk mencapai kebebasan, ya, untuk membebaskan dari usia tua, sakit, eh, dan kematian. Loh, sungguh, sungguh mulia sekali. Ya, maka para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat Buddha ketika berbuat baik tidak semata-mata bercita-cita untuk terlahir sebagai dewa atau eh, terlahir sebagai Brahma sekalipun yang lebih tinggi ya. Kita dianjurkan untuk bertekad, mempunyai cita-cita untuk terbebas dari duka atau terbebas dari penderitaan. Ya, itu tentu mulia sekali. Nah, kemudian yang keempat, bagian yang keempat adalah kamadinawa, kata. Buruknya mengumbar kesenangan nafsu indria. Nah, tadi di alam-alam dewa itu hanya senang-senang saja. Hanya bersenang-senang menikmati kesenangan-kesenangan indria. Seperti bisa dikatakan hanya menghabiskan karma baiknya saja. Atau Ibu Wisaka mengatakan kalau orang yang tidak berbuat baik baru itu diibaratkan hanya makan makanan sisa. Artinya makan makanan sisa itu adalah sisa karma baik lampau. Nah, kalau tidak berbuat baik baru itu makan makanan sisa, tidak nanam ya, tidak menanam eh, bibit yang baru. Nah, maka ketika seseorang hanya menikmati kesenangan-kesenangan indria, misalnya sebagai manusia hanya bersenang-senang, misalnya sekalipun memang kerja keras, membanting tulang, lalu hanya bersenang-senang, tidak membagi untuk kebajikan, ya, itu dikatakan hanya menikmati ini hasil dari karma baik lampau. Artinya dikatakan seperti itu tadi ya, makan makanan sisa karena tidak menimbun kebajikan yang baru. Dan apalagi di sini kalau hanya menikmati kesenangan-kesenangan indria itu dikatakan buruk. Nah, kalau dikatakan buruk artinya ya tentu itu tidak patut untuk dilakukan. Kita sebagai umat Buddha dianjurkan untuk sekalipun ya bersenang-senang lah sebagai manusiawi ya, sebagai umat di duniawi masih punya kebutuhan-kebutuhan atau juga masih tergoyah atau tergoda bahkan ya, tetapi kita berusaha untuk menimbun kebajikan, tidak hanya bersenang-senang, apalagi ini mengumbar, mengumbar artinya itu ya mengejar, bisa juga dikatakan mengejar atau mencari-cari kesenangan-kesenangan indria yang memang itu sesungguhnya tidak ada puasnya. Nah, maka sebagai umat Buddha tentu harus punya pengendalian diri terhadap nafsu keinginan indria. Kalau tidak punya pengendalian diri tentu akan menderita karena kesenangan indria atau apalagi nafsu keinginan indria itu salah satu
sumber duka atau sumber penderitaan. Apabila keinginannya tidak tercapai, tidak terkabul, ya maka dia menderita. Maka oleh karena itu, katakan kalau kita eh, tidak mempunyai keinginan itu luar biasa. Ada juga yang punya keinginan tapi sedikit. Sedikit keinginan sama dengan sedikit penderitaan. Banyak keinginan sama dengan banyak penderitaan. Nah, oleh karena itu kita harus bijaksana, harus ngerem, ya, mengerem, mengurangi kesenangan-kesenangan indria atau mengendalikan indria atau disebut sebagai sangwara, punya pengendalian diri. Ya. Kemudian yang kelima adalah nekamani sangsa, kata manfaat melepaskan diri dari semua ikatan duniawi. Nah, kesenangan duniawi atau ikatan duniawi. Contoh, berlatih menjadi samanera atau menjadi biku. Ya, sebagai umat awam harus berusaha untuk latihan. Latihan melepaskan diri dari semua ikatan duniawi. Seperti tadi yang pertama tentang dana yang saya sampaikan di atas. Itu bukan semata-mata menimbun kebajikan supaya nanti jadi kaya, bisa terkenal, rupawan, panjang umur, dan lain sebagainya ya. Tetapi sambil juga latihan melepaskan diri dari ikatan atau membebaskan diri atau mengikis ikatan atau kemelekatan terhadap materi yang dimiliki. Nah, di sini melepaskan diri dari semua ikatan duniawi, artinya lebih lebih banyak ya, semua ikatan duniawi, semua kita lepaskan. Ketika menjadi samanera, menjadi bhikkhu, ya, pakaian-pakaian duniawi ditinggalkan, keperluan-keperluan duniawi ditinggalkan. Nah, misalnya ya pakai perhiasan, pakai jam, pakai cincin, pakai kalung, nah, perhiasan-perhiasan yang lainnya semua dilepas. Nah, langsung diberikan oleh keluarganya atau didanakan untuk wihara, ya tentu itu menjadi kamat baik, ya, menimbun kebajikan. Ya, latihan untuk meninggalkan kehidupan duniawi, melepaskan keduniawian. Ya, artinya melepaskan keduniawian di sana ya berusaha untuk menjalankan latihan disiplin dengan baik, ya. Taat sila sebagai samanera atau taat winaya sebagai biku. Samanera melaksanakan 100 sila, biku melaksanakan 311 sila. Latihan karena punya 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 cita-cita untuk terbebas dari ikatan duniawi, ya, untuk terbebas dari ikatan duniawi, kemelekatan terhadap keduniawian atau kemelekatan terhadap kesenangan-kesenangan indria. Ya, kalau para upasaka atau para bapak atau saudara-saudara bisa melatih diri, apalagi sekarang sudah ada eh, dibuka kesempatan atau juga sudah ada tempat ya, sudah ada tempat itu di Wihara Vipassana Giriratana. Ya, di sana sudah seringkali diadakan jadi Pabaja Samanera. Itu kalau Pabaja Samanera di banyak tempat ya. Apalagi ini di masa liburan bulan Juni sampai Juli ini masa liburan banyak mengadakan Pabaja Samanera dan juga Atasilani. Nah, ini tentang Samanera. Ya, kemudian kalau yang menjadi biku diadakan di Wihara Vipassana Giratana Gunung Sindur. Di sana sudah sering diadakan ya. Ada yang ikut 2 minggu, ada juga yang ikut 3 bulan atau masa wasa. Nanti tanggal 29 sore, tanggal 29 ini Juni ya, sore hari akan diadakan Pabaja Upasampada Biku, latihannya selama 3 bulan atau di masa wasa.
Ya, tentu ini kalau para umat awam bisa ikut latihan, eh, sangat bagus, ya, mulia sekali mengisi hidupnya untuk menjadi lebih baik. Nah, itu sering juga orang memberi contoh atau memberi perumpamaan lah ya, memberi perumpamaan seperti sebuah wadah atau misalnya taruhlah misalnya botol. Sebuah botol itu akan berharga atau tidak tergantung isinya, ya, tergantung isinya. Misalnya botol itu diisi pasir, satu botol pasir harganya berapa? Atau diisi air mineral, nah harganya berapa? Atau diisi logam, ya, artinya, atau misalnya diisi perak atau tembaga, atau diisi dengan emas, ya, emas tentu lebih berharga. Nah, bisa kita perumpamakan seperti itu. Kehidupan kita juga demikian. Selama hidup kita ini mau kita isi apa? Kita isi hal-hal yang buruk atau hal yang baik, ya, sesuai dengan kebijaksanaan kita masing-masing. Makin bijaksana, maka kita akan makin peduli, akan makin sungguh-sungguh berlatih untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kemajuan kita, untuk kemajuan batin. Ya, kita punya cita-cita untuk terbebas dari duka, untuk terbebas dari penderitaan. Sesungguhnya ketika seseorang bisa latihan menjadi biku sekalipun hanya 2 minggu atau 3 bulan, sesungguhnya pada saat itu eh, duka atau penderitaan juga sudah berkurang. Tidak terlalu sibuk seperti ketika masih menjadi umat awam, harus bekerja keras membenting tulang, bercucuran keringat dan lain sebagainya. Ya, ini kalau bisa latihan misalnya 2 minggu atau 3 bulan. Yang tentu kalau bisa latihan selamanya itu sangat baik. Bisa latihan selamanya, bisa latihan, ya, bisa menjalankan peraturan atau winaya dengan sebaik-baiknya. Ya, tentu itu menjadi modal, menjadi bekal untuk eh, hidup ini maupun juga dalam kehidupan yang akan datang menjadi lebih baik. Nah, demikian para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, 5 hal yang dijelaskan oleh Guru Agung di dalam Anupubikata. Nah, pada saat 5 hal ini dijelaskan oleh Guru Agung, kemudian ada seorang umat awam yang bernama Yasa tadi itu kemudian mencapai kesucian. Ya, beliau mampu memahami, menembus dhamma yang dipaparkan oleh Sang Buddha sehingga beliau mencapai kesucian. Nah, kemudian pada waktu itu lalu Sang Buddha membabarkan tentang 4 kesunyataan mulia, tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Nah, kemudian Yasa memperoleh mata dhamma yang lebih tinggi lagi. Akhirnya Yasa eh, menjadi biku. Nah, Yasa menjadi biku. Dan ketika Yasa menjadi biku, teman-temannya banyak. Dan teman-temannya juga menjadi biku. Nah, lalu lengkaplah 55 orang ya, menurut cerita di dalam buku Riwayat Hidup Sang Buddha. Yasa dan teman-temannya Yasa itu menjadi biku ya, semua menjadi 55 orang. Sehingga ketika di total dengan 5 biku yang lain atau disebut sebagai Pancawakiya biku, ketika Guru aku membabarkan Dhamma untuk pertama kalinya di Taman Rusa Isipatana kepada 5 orang biku, ya. Nah, kemudian ditambah lagi Sang Buddha menjadi 6. Ya, 55 ditambah 6 menjadi 61. 61 semua mencapai arahat. Dan disitulah diceritakan dalam buku Riwayat Hidup Sang Buddha. Misionaris pertama, ya, Guru Agung mengutus kepada 60 arahat untuk pergi ke suatu tempat.
masing-masing pergi sendiri-sendiri, tidak boleh pergi berduaan, pergi sendiri-sendiri, membabarkan dhamma di daerah masing-masing. Nah, maka pada waktu itu, ketika Bante Asaji berkunjung ke suatu tempat, ada seorang umat yang begitu melihat Bante Asaji oh, sangat terharu, ya, terharu, kemudian bertanya atau diskusi dan lain sebagainya. Akhirnya tertarik untuk menjadi biku yang diupasamada oleh Guru Agung, oleh Sang Buddha. Nah, itu yaitu yang kemudian dikenal sebagai Bante Sariputta. Kemudian juga Bante Sariputta punya teman namanya Mogali, ya, kemudian menjadi Bante Moggallana. Ya, dua-duanya ini Bante Sariputta dan Moggallana kemudian menjadi siswa utama atau disebut sebagai Aga Sawaka. Nah, Bante Sariputta dikenal kebijaksanaannya, Bante Moggallana dikenal kesaktiannya. Wah, ini luar biasa. Sahabat yang baik mengenalkan atau mengajak temannya untuk eh, bersama-sama hidup menjalankan kehidupan suci, menjadi biku, dan dua-duanya mencapai arahat, dan dua-duanya menjadi siswa utama. Nah, itu para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang memang patut untuk kita renungkan pada malam hari ini, lima, lima hal ini dijelaskan oleh Guru Agung. Sering juga dhamma ini disebut sebagai ajaran bertahap, yaitu tentang dana, sila, saga, nekama, dan kamadinawa. Itu ya, itu apabila dilaksanakan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari, maka tentu dalam kehidupan kita akan bisa maju, ya. Kita melangkah atau menapak di dalam dhamma, atau selangkah demi selangkah, mulai dari berdana, menjalankan sila, dan juga berbuat baik yang lain, maka setahap demi setahap, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, pasti akan memberikan manfaat, baik itu dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan kita yang akan datang. Nah, demikianlah para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, dhamma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dapat dimengerti atau dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Bante atas pemaparan damanya yang sangat baik dan sangat mencerahkan ya untuk kita Bante. Bante, tapi ini ada beberapa pertanyaan Bante, mungkin boleh kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya Bante ya. Oke, Ya, yang pertama Bante, saya izin menanyakan bagaimana mempertahankan tekad dan tujuan serta upaya benar kita dalam dhamma, yang artinya kita teguh sesuai dhamma Bante. ya, memang kalau kita bertekad ya harus dengan sungguh-sungguh, ya. Bertekad harus dengan sungguh-sungguh hari-hari atau setiap hari, atau misalnya dari bangun pagi, atau bertekad misalnya saya bertekad hari ini untuk menjadi lebih baik dari kemarin, tapi juga harus terus diisi dengan kebaikan, bukan hanya tekad tetapi juga tentu harus dilandasi dengan pengertian yang benar. Misalnya juga punya hiri dan otapa, punya rasa takut, punya rasa malu melakukan perbuatan buruk, mempunyai eh, rasa takut terhadap akibat dari perbuatan buruk, misalnya, ya. Ini harus terus dipertahankan pengertian benar seperti itu, ya. Pengertian benar ini juga dikategorikan kebijaksanaan, ya. Nah, pengertian benar kan di dalam jalan Arya Berfaktor 8 kan ada bagian atas ada pengertian benar, kemudian di bawahnya ada pikiran yang benar, ya. Maka pengertian yang benar ini dalam kategori kebijaksanaan.
Nah, apabila bapak atau ibu yang mempunyai cita-cita luhur, punya cita-cita baik, ya itu harus dikondisikan mencari, misalnya kalau berteman, mencari teman yang baik. Misalnya kalau pengen rajin ya memang selain diri sendiri rajin, harus juga mencari teman yang rajin. Kalau yang diri sendiri rajin, cari teman yang malas, ya nanti suatu saat timbul malas bisa hanyut mengikuti orang yang malas. Tapi kalau kita pengen eh, tambah rajin, tentunya juga harus bergaul dengan orang yang rajin. Misalnya juga kalau kita ingin pinter, juga harus bergaul dengan orang-orang yang pinter. Nah, kalau kita pengen pinter, bergaul dengan orang-orang yang tidak pinter misalnya. Nah, nanti malah kita tidak menjadi pinter. Atau malah minteri, ya itu tidak baik. Ya, jadi intinya sesuai dengan dhamma ajaran Guru Agung ya. Bergaul dengan orang yang bijaksana, itulah berkah utama. Kalau kita bergaul dengan orang yang rajin, orang yang pinter, orang yang mengerti dhamma, orang yang praktek dhamma dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, ini sangat sangat menunjang, sangat mendukung. Selain diri sendiri punya tekad, tetapi juga mempunyai apa ini, mencari eh, kondisi yang menunjang, ya, yang menunjang untuk bisa terus memegang tekadnya itu untuk menjadi lebih baik. Artinya tekad baik ini dipraktekkan ya, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hari-hari terus berusaha, terus berupaya untuk melakukan kebajikan sehingga kebajikannya itu bisa ya terus memotivasi untuk hidup sesuai dengan dhamma sampai akhirnya tercapainya cita-cita luhur sampai akhirnya mencapai kebebasan, bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Ya, saya rasa begitu, Pak. Mungkin ini ya Bante, kalau dalam bahasa sekarang itu mencari circle ya Bante, yang suportif ya, mungkin seperti itu ya Bante. Ya, ya, maka eh, selain itu kan harus harus mempunyai teman yang baik ya. Karena kalau kita belum belum sempurna itu pasti terpengaruh, gitu ya. Kalau diri sendiri, misalnya mau sportif, ya konsisten lah begitu ya. Saya harus begini lah, harus begitu. Kadang-kadang teman atau lingkungan itu sangat mempengaruhi. Maka sebagai terutama ini anak-anak ya, anak-anak yang ingin belajar tapi eh, pengaruhnya banyak, ada HP, ada TV, ada teman-teman kan gitu. Ya, kalau mengharapkan anak-anak yang rajin belajar kan tentu harus bergaul dengan orang yang baik, orang yang bijaksana. Misalnya papa mamanya bijaksana, bisa mengatur kapan bermain, kapan belajar. Nah, kemudian punya teman-teman yang baik, misalnya temannya rajin belajar, ya, temannya tidak jahat misalnya. Nah, itu juga turut serta mendukung selain diri sendiri ya. Selain diri sendiri sudah baik, itu diibaratkan seperti bibit. Kita seperti punya bibit berkualitas atau bibit baik. Bibit baik atau bibit berkualitas supaya bisa berbuah berkualitas kan tentu harus misalnya ditanam di lahan yang subur, lalu apa itu eh, cuacanya ya cuacanya bagus. Kalau terlalu dingin nanti bisa terganggu, terlalu panas bisa terganggu barangkali ya. Nah, semua itu ya lingkungan itu juga turut mempengaruhi. Maka kita harus juga punya kalyanamita, punya sahabat yang baik. Bahkan Ibu Wisaka, ya, Ibu Wisaka itu orang baik, orang yang murah hati ceritanya di dalam kehidupan Guru Agung. Itu pun beliau punya 8 penasehat ceritanya. Nah, kalau sampai Ibu Wisaka melakukan perbuatan tertentu yang
tidak baik misalnya, ya. Delapan penasehat ini siap untuk memberi nasihat. Nah, kalau salah ya siap menegur, siap. Barangkali bisa juga dimarah. Kalau orang-orang biasa kan sering dimarah, lalu diarahkan, dibimbing. Dan demikian pula para perumah tangga di masa sekarang ya. Harusnya juga punya penasehat supaya dalam rumah tangga itu ketika ada masalah ya larinya ke penasehatnya untuk diarahkan, dibimbing, atau juga dinasehati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ya, punya penasihat berapa sesuai dengan ya sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu di zamannya Guru Agung, salah satunya itu Ibu Wisaka punya 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 penasehat 8 orang. Nah, maka Ibu Wisaka ini akhirnya menjadi orang yang baik, bahkan usia sangat muda sudah mencapai kesucian sotapana, sehingga juga tidak aneh-aneh ya, tidak melakukan perbuatan yang buruk, karena pergaulannya juga bergaul dengan orang baik, bergaul dengan kakeknya itu katanya rajin ke wihara, lalu ke wihara ketemu Sang Buddha, nah ketemu Sang Buddha, Guru Agung Khotbah, dan juga punya lahan yang bagus untuk menanam jasa, menanam kebajikan. Akhirnya kan ketika berkeluarga punya suami yang baik, punya mertua, sekalipun mertuanya awal-awal tidak murah hati, bahkan itu dikatakan kikir ya. Nah, kemudian dibimbing oleh Ibu Wisaka, karena Ibu Wisaka menjadi murid Guru Agung. Nah, lalu Bu Wisaka bisa membimbing, mengarahkan mertuanya menjadi orang yang baik, mertuanya menjadi murah hati. Nah, luar biasa itu. Nah, bisa membimbing mertua, hebat itu. Kalau rata-rata kan konflik dengan mertua, tapi ini malah bisa membimbing mertua. Nah, ini luar biasa. Ini para menantu kalau bisa membimbing mertua jadi menjadi menantu ideal ya. Maka itu ceritanya juga Ibu Wisangka disebut sebagai Migara Mata. Artinya ibu dari Migara. Migara itu mertuanya Ibu Wisaka. Karena bisa membimbing mertuanya, bisa menunjukkan dhamma kepada mertuanya, kemudian mertuanya menyebut Ibu Wisaka, menantunya itu disebut sebagai Migara Mata. Ibu Bapak Migara. Artinya ibu spiritual begitu karena Ibu Wisaka sudah mencapai kesucian, sedangkan Pak Migara waktu itu belum mencapai kesucian. Bisa menunjukkan dhamma, bisa menunjukkan kebenaran. Nah, dikatakan demikian, ya. Demikian, oh, semoga bisa dimengerti tambahan ini. Terima kasih Bante atas jawabannya. Nah, Saya izin ke pertanyaan selanjutnya, Bante. Yang kedua itu, apa hal mendasar yang membuat kita menapak dalam dhamma ya, Bante? sebetulnya kalau kita eh, bisa memutuskan diri untuk menapak atau berjalan di dalam dhamma, di dalam kebenaran, itu sesungguhnya tidak muncul secara tiba-tiba. Menurut dhamma ya itu memang saling berkaitan ya, terutama munculnya kebijaksanaan. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk hidup sesuai dhamma, itu pasti ada kebijaksanaan. Nah, karena ada kebijaksanaan, ada pengertian yang benar, misalnya begini, misalnya seseorang itu dulunya tidak memiliki moral yang baik. Nah, lalu dia menyadari tentang manfaat, latihan, praktek hidup bermoral. Atau bahkan misalnya awalnya itu iseng-iseng ikut latihan saja dulu. Tetapi juga pasti dilandasi dengan pengertian. Ah, nggak ada salahnya juga saya kalau ikut latihan. Sekalipun itu seperti hanya iseng-iseng. Seperti contoh itu ceritanya Ibu Ujutara. Ujutara itu ceritanya sebagai pembantu istana begitu. Hari-hari diperintah oleh ratu untuk membeli bunga.
Nah, pada suatu hari Ibu Kujutara ini tidak membeli bunga, tidak dapat bunga. Ketika pulang sampai di istana itu tidak mendapat bunga karena ternyata si penjual bunga itu tidak jualan dan tidak jualan karena di sana ceritanya sedang mengundang Sang Buddha, sedang mengundang Sang Buddha, sedang mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Lalu Ibu Bujutara pada waktu itu berpikir, ah, tidak ada salahnya kalau saya juga ikut mendengarkan apa yang dikhotbahkan oleh petapa itu. Akhirnya Ibu Wisaka, Ibu Bujutara ikut bergabung mendengarkan dhamma. Begitu mendengarkan dhamma, eh, mampu mampu mengerti, atau disebut sebagai menembus dhamma. Gitu. Nah, akhirnya setelah dhamma selesai, Ibu Bujutara pulang pulang sampai di istana, dilihat oleh ratu, kemudian ditanya kok nggak dapat bunga, kemana kamu, dan seterusnya. Akhirnya Ibu Bujutara cerita, "Eh, maaf Nyonya, saya tidak membeli bunga karena saya sedang mendengarkan khotbah dari Sang Buddha." Lalu ratu bertanya, tentang apa? Apa yang dikhotbahkan? Coba ceritakan kepada saya. Nah, lalu Ratu dikasih cerita apa yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Lalu Ibu Kujutara bisa cerita dengan baik, bisa membabarkan dhamma kepada Ratu beserta 500 pengikutnya. Nantinya Ratu dan pengikutnya juga mampu memahami dhamma yang dibabarkan oleh Ibu Kujutara. Nah, menurut dalam kisah-kisah ya bahwa dhamma yang dikhotbahkan oleh Guru Agung kepada Ibu Bujutara itu dikumpulkan menjadi sebuah buku namanya buku Itiwutaka ya, kalau kalau nggak salah, kalau barangkali ada yang keliru nanti tolong diperbaiki. Nah, ingatan saya seperti itu. Ibu Bujutara mengumpulkan dhamma seperti juga eh, Bante Buddha Ghosa itu. Bante Buddha Ghosa belajar Dhamma, kumpulkan Dhammanya itu, kemudian dikumpulkan di dalam buku namanya eh, Jalan Kesucian atau Wisudhimaga itu. Nah, jadi itu orang-orang luar biasa. Awalnya iseng-iseng itu ceritanya, menurut dalam buku ya, menurut dalam buku Riwayat Hidup Sang Buddha yang saya baca. Awalnya iseng-iseng ikut mendengar Dhamma, tidak ada salahnya kalau saya ikut mendengar ya, muncul muncul pengertian yang baik, dari situ sudah muncul pengertian yang baik, kemudian mendengar dhamma dengan baik, akhirnya mengerti, dari mengerti, nah akhirnya bisa mencapai kesucian. Nah, itu beliau-beliau ya di zaman Guru Agung mudah sekali untuk mencapai kesucian. Nah, zaman sekarang juga demikian tentunya. Ya, kita eh, harus berusaha untuk terus belajar ya, harus belajar bergaul dengan orang-orang yang baik, nah, supaya juga muncul pikiran-pikiran yang baik, muncul pengertian yang benar, supaya kita kalau sudah mengerti dhamma dengan baik, ya mengerti bukan sekedar teori, tetapi juga bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Teori itu penting karena memang dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha kan disebut pariyati. Pariyati itu bisa diterjemahkan sebagai teori ya, teori-teori dhamma. Ya, itu disebut pariyati. Kemudian setelah mengerti teori, lalu dipraktekkan, itu disebut sebagai pati-pati yang berusaha untuk praktek. Praktek sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi berusaha untuk praktek, ya, setahap demi setahap atau sedikit demi sedikit. Praktek berbuat baik, praktek hidup sesuai Dhamma. Nah, dari teori kemudian dipraktekkan, lalu nanti muncul yang namanya pati weda atau penembusan atau pengalaman. Pengalaman dari praktek Dhamma atau juga disebut ehipasi, ehipasiko ya, mengalami. Yang praktekkan kemudian mendapat pengalaman. Ya, misalnya juga
latihan meditasi. Nah, latihan meditasi sedikit banyak pasti juga ada pengalaman. Sekalipun misalnya kakinya sakit, kakinya semutan, pegel-pegel, itu juga pengalaman sebetulnya. Pengalaman itu tidak harus misalnya, oh saya mencapai ketenangan, oh saya mencapai kebahagiaan, oh saya mencapai PT ya. Tidak itu saja, tapi juga pengalaman itu ada suka, ada duka, itu jadi pengalaman. Nah, tetapi rata-rata yang dikejar, yang dicari kan yang bagus-bagus. Ya. Tapi makin mencari kan malah nggak menemukan. Sebetulnya harus sesuai air saja, mengalir ya, mengalir seperti air. Kita jalani apa adanya, apa tugas kita. Ya, dengan demikian kita terus berusaha untuk menapak di jalan Dhamma. Terus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Dhamma. Ya, seperti saya sendiri juga demikian. Awal-awal saya dulu ketika latihan Samanera, sebetulnya ya ikut saja, ikut saja latihan. Tidak dari awal tidak tidak ada pengen jadi biku loh. Saya dulu awal-awalnya latihan saja, ikut latihan. Pada waktu itu saya diajak teman-teman sekolah. Dan saya pengen tahu jadi Samanera itu kayak apa. Bahkan ada nama Samanera itu apa ya disebut bahasa Samanera. Ya ikut latihan Samanera. Begitu mendengar kata Samanera, itu saya juga asing pada waktu itu. Karena memang zaman dulu itu sangat-sangat sedikit sekali Bante. Di Jawa Tengah itu Bante Kema Sarano Mahatera dengan Bante Sudarmo. Yang berdua beliau. Dan itu juga di desa-desa itu ya, jarang ya. Nah, pada waktu itu saya mendengar kata Samanera itu kayak asing, tetapi saya pengen tahu, lalu saya pengen latihan, latihan Samanera itu seperti apa gitu. Nah, ikut latihan pada waktu itu latihan di Wihara Tanah Putih Semarang, latihan sampai 3 bulan. Selama 3 bulan ini saya jalani, wah, kok sebagai Samanera latihan hidupnya bisa tenang, bisa punya kesempatan untuk belajar lebih banyak, dan akhirnya sampai sekarang. Dan waktu itu saya manfaatkan untuk belajar parita. Karena selama jadi umat awam, yang parita yang familiar itu hanya Karania Meta Sutta, Manggala Sutta, itu. Yang lain-lain itu, ya istilahnya parita untuk puja bakti sehari-hari itu yang familiar. Kalau yang lain itu sama sekali nggak tahu. Tapi begitu sudah latihan jadi Samanera, bukunya tebal, dianjurkan untuk latihan, untuk belajar, untuk menghafal. Hari-hari saya manfaatkan untuk latihan, untuk menghafal. Nah, akhirnya pikiran menjadi terarah, ya karena itulah. Jadi bergaul dengan orang yang bijaksana, bergaul dengan para bante yang membimbing, yang mendidik, yang mengajar, diarahkan dari hari ke hari. Nah, akhirnya bisa bertahan jadi samanera selama 3 bulan. Ketika menjadi samanera 3 bulan, pengen ikut lagi. Akhirnya pengen ikut yang tetap, pengen ikut samanera tetap. Saya jadi samanera tetap waktu itu ada 7, teman saya ada 7 orang. Masih ada satu yaitu Bante Wiryadaro Mahatera, ada Dewiara Dhamadipa, eh, Jalan Bandegiling Surabaya. Nah itu teman dulu, teman ketika jadi samanera. Nah, begitu para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita untuk bisa menapak di jalan Dhamma itu sesungguhnya bukan tiba-tiba ya, tetapi pasti dilandasi dengan pengertian yang benar. Nah, pengertian benar ini harus kita pegang erat atau kita tingkatkan ya, kita tingkatkan. Harus kita tingkatkan. Kita harus belajar dan terus belajar. Karena sesungguhnya menurut Dhamma dikatakan kita ini kan masih belum suci ya, belum mencapai kesempurnaan. Dan menurut ketika kita berdiskusi dengan para Mahatera, beliau mengatakan selama seseorang belum mencapai arahat itu masih belajar, masih seka pugala. Termasuk juga beliau yang sudah mencapai anagami, tingkat kesucian ketiga sekalipun, itu masih seka pugala.
Nah, apalagi kita yang belum mencapai kesucian. Ketika masih belum mencapai kesucian, maka kita harus belajar dan terus belajar. Bahkan di dalam Dhammapada dikatakan, orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua, bagaikan seekor sapi jantan, dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Nah, kalau kita tidak belajar, malah dikatakan seperti sapi jantan. Ya, sapi jantan sudah gemuk, nanti ditimbang, lalu dipotong. Ya. Gitu. Sapi kan begitu ya. Kita sebagai manusia, jangan seperti sapi. Ya, kita harus berusaha untuk belajar dhamma dengan baik, dengan sungguh-sungguh, hingga suatu saat, cepat atau lambat, dapat mencapai kebahagiaan sejati atau mencapai kebebasan. Untuk bertekad ya, dalam kehidupan ini kita bertekad supaya nanti bisa ketemu sama Sang Buddha misalnya, supaya bisa ketemu sama Sang Buddha, bisa belajar Dhamma, bisa mencapai arahat misalnya ya, itu tentu cita-cita mulia sekali dan tentu harus di, diimbangi dengan itu tadi, belajar Dhamma, praktek Dhamma dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begitu yang dapat saya sampaikan. Izin melanjutkan ya Bante, masih ada Ya, beberapa pertanyaan lagi. baik. Eh, Selanjutnya ini Bante, mungkin kan kita sering dengar ya Bante terkait dengan hidup itu dijalani dengan dana, sila, dan samadhi ya Bante. Ya, Nah, pertanyaannya seperti ini Bante. Bagaimana mengimbangi dana, sila, dan samadhi tersebut sebagaimana tujuan kita sebagai umat Buddha Bante? mengimbangi. Ya, tentu berdana kan sesuai kemampuan ya. Berdana sesuai kemampuan. Tidak tidak perlu memaksakan diri ya. Memaksakan diri nanti malah misalnya kebutuhan di rumah terabaikan kan itu tentu tidak bijaksana. Eh, Sila ya tentunya itu sila ini penting. Sekalipun kita tidak bisa berdana, tidak perlu kecil hati. Kan berdana bisa ada beberapa pilihan, mau berdana materi, berdana tenaga, atau berdana pemikiran misalnya. Atau bahkan memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita, itu juga dalam kategori berdana, disebut abaya dana. Nah, kalau misalnya seseorang tidak mampu berdana, tetapi bisa menjalankan sila dengan baik, ya tentu itu sangat-sangat dipuji oleh para bijaksanawan. Tapi kalau mampu ketiga-tiganya, apalagi misalnya rumahnya dekat wihara, tiap pagi ada pindah patah, misalnya di Medan tadi itu, di cerita di Medan ya. Hari-hari, ketika saya dulu di Medan itu hari-hari pindah patah. Pagi jam jam 6 setelah jam 6 kita pindah patah jalan. Nah, itu banyak umat yang datang di situ. Nah, kemudian hari tertentu juga ada latihan meditasi. Ya, ini memang harus konsisten ya latihannya. Harus sungguh-sungguh lah ya, harus sungguh-sungguh, tidak misalnya tidak bolong-bolong. Ada juga begini, kemarin saya berbicara eh, dengan ibu dokter, ada seorang ibu dokter. Ketika tidak latihan meditasi itu memasukkan koin begitu, memasukkan koin di suatu wadah tertentu, misalnya kaleng. Hari ini nggak meditasi, masukkan koin di kaleng. Misalnya besok nggak meditasi, masukkan koin di kaleng. Suatu saat dihitung berapa banyak saya tidak meditasi. Nah, akhirnya terus ditebus itu saya ditebus, ditebus saya harus harus ini harus bayar ini. Nah, kayak utang begitu ya. Itu diatur seperti utang. Ini ya memang ya latihan juga ya, latihan juga untuk memacu semangat. Ketika sudah tidak sibuk, lalu dibayar itu betul-betul dibayar misalnya 10 ada koinnya 10 makanya 10 hari itu latihan meditasi, latihan meditasi dengan baik, lebih sungguh-sungguh lagi gitu. Nah, ini tentu juga harus ada apa dia, ada eh, pengertian yang benar di dalam dirinya supaya bisa memunculkan semangat
memunculkan semangat untuk terus latihan. Ya, semua ini memang harus ada kebijaksanaan ya. Semua ini harus ada kebijaksanaan. Kalau ada kebijaksanaan di dalam diri, bisa berdana, menjalankan sila, latihan meditasi. Meditasi juga sesuai kemampuannya. Ada yang meditasi bisa 15 menit atau bisa setengah jam, bisa 1 jam ya, tentu itu bagus. Bisa mengatur waktu, jadwal begitu. Seperti Pak Beja sama Nera juga begitu, ada jadwalnya. Misalnya bangun pagi jam 4, nanti misalnya cuci muka, cuci kaki, ya bersih-bersih lah sebentar. Kemudian nanti misalnya setengah 5 duduk meditasi atau meditasi jalan. Misalnya meditasi kan tidak hanya duduk, bisa berjalan, bisa duduk, bisa berdiri, bahkan bisa berbaring. Misalnya ketika mau tidur, bisa juga meditasi berbaring dulu, miring ke kanan. Nah, biasanya gitu dianjurkan miring ke kanan. Tetapi sekalipun tidak miring ke kanan, misalnya tidur karena mau tidur ya, misalnya terlentang juga itu tidak dilarang karena juga itu bisa juga meditasinya sebagai pengantar tidur begitu. Misalnya awal-awal pikirannya dikonsentrasikan kepada objek, ya, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Akhirnya kan pikirannya menjadi tenang, terkonsentrasi dengan baik, akhirnya bisa tertidur dengan pulas, tidur nyenyak. Nah itu banyak yang melatih seperti itu. Kalau dihitung-hitung seimbang, ya itu namanya seimbang ya. Ya, relatif juga sih sebetulnya ya. Relatif juga. Kalau punya kemampuan banyak, ya silakan itu bagus. Tapi kalau tidak punya kemampuan banyak, ya tentu tidak bijaksana kalau memaksakan diri. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan begitu tidak menjadi beban, ya, tidak menjadi beban. Maka misalnya pagi atau nabung di rumah misalnya. Nabung setiap hari, nabung berapa suatu saat, lalu berdana untuk wihara atau diberikan makanan tertentu untuk pindah patah misalnya. Ya, kemudian menjalankan sila ya tentu tiap hari misalnya Pancasila, hari-hari tertentu atas sila. Nah, kemudian meditasi bisa dilakukan tiap hari. Saya pagi, yaitu tadi bangun jam 4 atau jam 5 misalnya. Jam 5 misalnya nanti ada meditasi duduk setengah jam misalnya sampai setengah 6. Misalnya malam juga begitu latihan. Nah, misalnya jam 7 pagi, 7 malam, jam 7 malam latihan misalnya 30 menit. Ya, begitu terus secara kontinu dan memang harus atur jadwal supaya atau alarm supaya ingat, oh sekarang jam meditasi, oh sekarang jam hari hari atas sila misalnya. Ya, itu tentu sangat baik untuk mengingatkan sarana yang ada diatur, digunakan untuk eh, mengingatkan latihan, baik itu latihan praktek sila, praktek samadhi, dan juga kebajikan-kebajikan yang lain. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, Bante. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Bante ya, sebelum kita kita tutup malam ini ya, Bante ya, izin. Baik, silakan. Bagaimana sebagai perumah tangga kita bisa bertekad untuk bertemu dengan Dhamma secara terus-menerus, mungkin seperti setiap kehidupan, beserta dengan pasangan atau keluarga kita. Terima kasih, Bante. Baik, ya pertanyaan yang bagus. Ya, untuk bisa bertemu Dhamma lagi, ya memang itu tidaklah mudah ya. Tetapi yang penting hari-hari dijalani sesuai dengan Dhamma. Ini yang penting. Ya, kalau sebab yang baik kan akibatnya baik demikian dikatakan dalam Dhamma. Kalau kita mengharapkan
nanti ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi dengan Dhamma ajaran Sang Buddha, praktek Dhamma lagi. Ya, tentu harus itu mendekatkan diri kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha lebih aktif lagi. Misalnya di rumah sekalipun jauh dengan wihara misalnya. Kan belajar Dhamma sekarang ini bisa dikatakan mudah ya. Bisa dilewati itu apa YouTube, bisa juga kalau bisa seperti ini online ya mendengarkan Dhamma secara online juga bagus. Itu juga eh, kondisi yang baik. Ketemu kondisi yang baik bisa dimanfaatkan untuk belajar tentang Dhamma ajaran Sang Buddha. Ya seperti di dalam buku Kamus Buddha Dhamma, saya pernah baca di sana. Kita bisa lahir sebagai manusia dalam kehidupan sekarang. Ini juga salah satunya, salah satu faktor dalam kehidupan yang lampau kita punya moral baik. Ya, karena punya moral baik dan punya itu apa dasa kusala kamapata atau 10 perbuatan baik. Nah, itu memang harus dijalankan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama mempunyai sila dengan baik. Kalau kita punya sila dengan baik, lalu juga mau belajar Dhamma, misalnya diskusi tentang Dhamma, yang berkaitan tentang Dhamma lah ya, kita tekuni, kita senangi, menyenangi Dhamma. Itu ya bisa menjadi kondisi untuk bisa ketemu lagi Dhamma ajaran Sang Buddha. Ya seperti saya lagi ya cerita. Nah, dicontoh ya. Saya juga nggak nyangka, ya, nggak nyangka, nggak apa ya, bisa berada di lingkungan eh, para bante, para bijaksanawan, bisa ketemu para umat yang bijaksana, yang mengerti Dhamma dengan baik. Ya, pasti kan juga ada kondisi baik di dalam kehidupan yang lampau, dalam kehidupan yang lalu. Dan sekarang ini hari-hari kan membahas Dhamma, hari-hari membahas Dhamma, entah itu secara langsung maupun juga secara online. Ini sama dengan juga mendekatkan diri kepada Dhamma. Selain praktek juga teori ya, teori-teori tentang Dhamma. Seperti beliau-beliau yang ahli Dhamma itu pasti juga dulu dalam kehidupan yang lampau karena sudah tekun belajar tentang Dhamma ajaran Sang Buddha sehingga sekarang menjadi ahli di dalam Dhamma. Ada yang ahli dalam bahasa Pali, ahli dalam eh, Winaya, ahli dalam Abhidhamma, ahli dalam Sutta, ya. Itu tentu juga dalam kehidupan yang lampau pasti beliau itu menyenangi Dhamma, senang belajar Dhamma, sehingga dalam kehidupan sekarang bisa ketemu Dhamma, memperdalam Dhamma, bahkan hafal Dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, maka ini ada anjuran, ya, ada anjuran para bapak ibu yang punya pasangan, ini ya, yang mengharapkan anak itu kalau suatu saat misalnya ada anak di dalam kandungan itu harus mulai dikenalkan Dhamma. Begitu tahu misalnya pasangannya hamil lah begitu ya, mulai dikenalkan Dhamma. Bagaimana caranya? Rajin membaca parita, rajin baca parita, rajin baca buku-buku Dhamma, atau rajin ke wihara. Itu sebagai kondisi untuk untuk janinnya atau untuk calon anaknya itu. Supaya nanti anaknya begitu lahir kan ada anak yang masih kecil, pinter, ya. Pinter, cerdas, bisa apa itu baca parita, ada yang pinter nama sekarang kan gitu. Nah itu pasti kan juga ada sebab-sebab dalam kehidupan yang lampau. Bukan hanya diajar sekarang. Karena memang ada juga yang diajar itu sulit ya. Gandul-gandul terus gitu. Ada juga yang diajar itu gampang. Gampang dibimbing itu. Pasti juga ada sebab-sebab dalam kehidupan yang lampau.
Maka itu salah satu cara untuk ini apa ya, memberi kondisi atau menciptakan kondisi baik untuk calon anaknya. Nah, sebagai umat awam yang tidak punya pasangan sekalipun juga tentu memang harus membuat atau menciptakan kondisi baik. Hari-hari belajar dhamma, hari-hari membahas dhamma, hari-hari eh, membicarakan tentang dhamma, mencintai dhamma atau menyenangi dhamma, kita akan hidup bahagia. Ya, itu saya rasa demikian. Jadi mendekatkan diri kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Artinya ya, karena Sang Buddha sudah tidak ada, ya sudah parinibbana, ya tentu kita mendekatkan diri kepada Dhamma. Kalau Sangha masih ada ya, Dhamma dan Sangha. Tapi juga dikatakan dalam buku, kalau kita dekat kepada Dhamma, sama dengan juga dekat kepada Sang Buddha. Hmm. Kalau melihat Dhamma sama dengan melihat Sang Buddha. Nah, maka mari kita pelajari baik-baik Dhamma ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari supaya kita dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang bisa selalu berada di dalam Dhamma. Dalam kehidupan yang akan datang ketemu lagi Dhamma ajaran Sang Buddha, praktek lagi Dhamma ajaran Sang Buddha, hingga akhirnya suatu saat mencapai kesempurnaan batin, bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Bante izin, mohon maaf sebelumnya ada satu pertanyaan dari YouTube Bante yang ingin Oh, ditanyakan. Pertanyaannya seperti ini Bante. Selamat malam Bante, izin bertanya. Ada saudara saya tiba-tiba belakangan ini seperti membenci saya. Padahal saya tidak merasa melakukan perbuatan atau perkataan apapun yang negatif pada dia. Bagaimana sebaiknya Bante? ya, pertanyaan yang bagus. Oh, dibenci. Ya, sekalipun tidak pernah, sepertinya ya, sekalipun sepertinya tidak pernah melakukan kesalahan tertentu kepada dia, tiba-tiba dia membenci, ya tetap harus panjarkan cinta kasih, kasih sayang, tidak membalas dengan membenci. Tapi memang begini ya, berdasarkan pengalaman orang-orang di masyarakat begini. Ada juga istilahnya itu pihak ketiga. Kalau kita baik dengan orang lain, ada juga pihak ketiga itu tidak senang. Kemudian pihak ketiga ini bisa memprovokasi keluarga atau family. Oh itu loh, keluargamu itu loh. Kalau dengan si A itu baik sekali. Padahal kalau dengan keluarganya kok pelit misalnya gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan iri, bisa menimbulkan cemburu, sehingga juga bisa menimbulkan marah atau jengkel gitu. Tidak senang. Ya, sekalipun demikian ya memang menurut Guru Agung kan kebencian jenis apapun yang muncul, yang terjadi ya, pada kita, kita dianjurkan untuk tidak membalas kebencian, tetapi membalas dengan cinta kasih. Sebetulnya orang yang membenci itu menderita, ya. Tapi kalau kita tidak menanggapi dengan membenci, ya kita baik-baik saja. Tapi kalau kita balas dengan benci, akhirnya kita juga ikut menderita. Tapi kalau kita balas dengan kebaikan, dengan cinta kasih, kasih sayang, atau malah kasihan ya, kasihan kepada orang yang membenci, ya tidak perlu dipikirkan. Kalau itu dipikirkan nanti malah, "Nah, kenapa ya kok dia membenci saya? Oh, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu." Ah, nanti malah cari-cari sumbernya malah timbul pikiran yang negatif. Kalau sudah tahu orang itu membenci, ya hendaknya pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini juga ada seorang psikiater ya. Ada seorang psikiater mengatakan kebencian ya. Kebencian itu salah satu penyebab timbulnya penyakit kronis katanya. Ya, dikatakan begitu. Ya.
Ada yang mengatakan demikian. Ya memang ya, kalau kebencian itu sebetulnya kan juga penyakit hati ya, penyakit batin. Kalau itu terus dilakukan, itu bisa mempengaruhi penyakit fisik. Penyakit fisik itu juga bahkan bisa diobati dengan ketenangan, dengan kedamaian batin. Maka ada terapi, terapi penyakit tertentu yang bisa di, diatasi dengan pengembangan meditasi cinta kasih atau meta bawana. Nah, ini ada ya, Pak Merta Ade itu praktek meditasi cinta kasih untuk terapi eh, penyakit beberapa penyakit lah yang beliau memang bisa bisa latih ya untuk para bisa juga dikatakan pasiennya. Nah, ini eh, anggaplah juga sedang memetik kama buruk lampau ya, sedang memetik kama buruk lampau ya. Kemudian kama buruk yang lampau ini tidak ditanggapi dengan negatif, harus berusaha menanggapi dengan positif, tidak membalas kebencian, pancarkan cinta kasih. Ya, barangkali orang itu salah paham atau apa, bisa juga ya, sehingga orang itu membenci kita. Tapi yang jelas itu memang berusaha untuk pancarkan cinta kasih. Hari-hari pancarkan cinta kasih. Semoga dia bahagia. Atau secara universal saja. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Atau seperti petunjuk di dalam Brahma Wihara itu. Ya, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia. Nah, mulia sekali itu. Misalnya 15 menit atau 30 menit ya. Terus kembangkan. Atau sebelumnya diawali memancarkan cinta kasih untuk diri sendiri. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalani hidup dengan bahagia. Ya, diawali untuk diri sendiri dulu, bahagiakan diri sendiri. Nah, kemudian berikutnya kita pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan seterusnya seperti tadi. Ya, itu juga terapi, terapi untuk spiritual kita. Supaya kalau ada kebencian di dalam diri kita, sedikit demi sedikit menjadi berkurang. Karena kebencian ini salah satu eh, disebut sebagai kilesa atau pengotor batin. Ya, kalau batin kita ini terus diisi dengan kebencian, maka akan menjadi makin kotor, makin keruh. Tapi kalau diatasi sedikit demi sedikit diatasi atau dinetralisir dengan mengembangkan cinta kasih, kalaupun misalnya suatu saat muncul benci, jengkel ya, tapi terus diatasi itu, dinetralisir dengan cinta kasih, pengembangan cinta kasih, maka cinta kasih akan menjadi makin berkembang, kebenciannya menjadi makin berkurang. Tentu juga kebahagiaannya akan menjadi makin bertambah. Ya, terus pancarkan cinta kasih, kebahagiaan makin bertambah. Kebajikan makin banyak, kebahagiaan makin bertambah. Kita akan menjadi makin bahagia. Ya, maka itu dikatakan, ya yang melaksanakan dhamma akan hidup bahagia. Ya, siapapun yang melaksanakan dhamma, ia akan hidup bahagia. Baik itu di dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Ya, saya kira demikian tentang jawaban yang saya sampaikan. Semoga
bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Bante. Ya, sama-sama. Bante, izin memberikan closing statement mungkin Bante untuk materi hari ini. Silahkan Bante. Baik, para Romo, para Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian, Guru Agung bersabda kepada para siswa, kepada para biku, maupun juga kepada para umat awam untuk kita berusaha jangan lengah, ya, jangan lengah, berusaha untuk jangan lengah, artinya selalu waspada dan dianjurkan untuk bergegas melakukan kebajikan. Dalam Dhammapada dikatakan, bergegaslah berbuat kebajikan, jauhkan dirimu dari kejahatan. Ia yang malas atau yang lamban berbuat kebajikan, pikirannya akan menyenangi kejahatan. Ya, tentu ini tidak diharapkan ya, kalau sampai pikiran menyenangi kejahatan. Maka mari kita bergegas berbuat baik, semangat berbuat baik. Berbuat baik melalui pintu ucapan, pintu perbuatan badan jasmani, dan pintu pikiran. Terus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan terus melakukan perbuatan baik seperti dalam uh, Anupubikata tadi, ya, berdana, menjalankan sila, kemudian urian tentang saga, lalu buruknya mengikuti nafsu keinginan indria, lalu manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari mempraktekkan eh, hidup meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Ya, semua itu bisa diperoleh bagi kita yang memang betul-betul mau latihan, yang mau berjuang untuk meningkatkan kemajuan batin atau kemajuan spiritual. Ya, mari kita terus belajar. Mari kita semangat belajar. Mari kita semangat praktek dhamma agar kita dapat mencapai kebahagiaan baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bante. Setelah mendengarkan Dhamma, marilah kita menambah perbuatan baik lagi dengan membagikan jasa kebajikan kepada semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Yang Mulia Bante Candakaro Mahatera untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam ini. Silahkan Bante. Baik para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, mari kita membagi jasa, ya, bibit-bibit baik yang sudah dilakukan pada malam hari ini, mari direnungkan, diberitahukan kepada keluarga atau sanak famili, para leluhur dimanapun berada. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini, keluarga, atau itu mendiang papa, atau mendiang mama, mendiang kong, atau emak, atau kakek, atau nenek, sanak famili, para leluhur, semoga beliau turut berbahagia. Baik itu yang menuang air maupun yang tidak menuang air, mari silakan bertekad di dalam batin masing-masing. Icitang patitang tumhang kipame wasami jatuk sabe purentu sangkapa cando panaraso yata manicoti raso yata sabitio wiwajanto sabaruku winasato mate bawat wantarayo suki digayuko bawa Abiwadana silisa nicang uda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang ada sime akasime nyati mita sakacame petanang dakinang daja pupe kata manusarang nahi runang wasoko wa yawanya paridewanang natang petana mataya ewan titan tinyatayo ayan cakko dakina dina sanggami supati titang
Dikaratang hitaya satana so upakapati so nyati dhammo ca ayang nidasito petana puja kata ulara balanca bhikuna manupatinang tumhehi punyang pasutang anapakanti te atalada sukita wirula buddha sasane aroga sukita hotasa sabehi nyatibi te atalada sukita wirula buddha sasane aroga sukita hotasa sabehi nyatibi te atalada sukita wirula buddha sasane aroga sukita hotasa sabehi nyatibi Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu te Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu te. Sadu, 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 sadu. sadu. Ya, mudah-mudahan semoga selalu berbahagia. Saya mewakili keluarga besar KBTI Keresidenan Besuki mengucapkan anumodana kepada Yang Mulia Bante Candakaro Mahatera yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sharing Dhamma pada malam ini kepada kita semua. Semoga karma baik yang dilakukan dapat berbuah di waktu dan kondisi yang diinginkan. Aduh. Sebelum Sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Bante, marilah kita bersama-sama mengucapkan okasa yang diikuti Wandami Bante. Okasa Wandami Kami Bante. Bante. Ya, Bapak Ibu, semuanya anumodana ayuwano sukang baklang. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Terima Ya, kasih Bante. sama-sama. Selanjutnya untuk pengumuman, demikianlah rangkaian acara Dhammasa Kaca pada malam hari ini. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini dan juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah mensupport kegiatan ini.
serta mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama sesi berlangsung. Semoga kita dapat selalu berusaha untuk berbuat baik dan memberikan manfaat untuk sekitar kita. Akhir kata, saya Kevin izin undur diri. Selamat malam, Sukihontu.